Saya arti ngomongnya mau piye awal-awal. Assalamualaikum. Terus perkenalkan. Sebagai apa? Ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan akan memperagakan, Mempraktikkan coach dan supervisor sesi coaching. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempraktikkan sesi coaching di mana saya Ulil Iza sebagai supervisor, saya Ida Mufarika sebagai coach. Saya Danika Dewan sebagai kunci. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulil. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ulil. Oke, Ibu, ini saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana ini Bu dalam percakapan coaching kita kali ini? Baik Bu Ulil, saya ini ingin fokus Bu pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tertutup Bu, seperti itu. Oke, bagaimana yang Ibu inginkan untuk saya amati secara lebih mendalam? Saya ingin Bu Ulil itu mengamati bagaimana saya membangun pemahaman yang lebih dalam melalui pertanyaan kepada coach saya, terutama saat berdiskusi Bu tentang strategi pengajaran di ruang seperti itu. Oke, bagian penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini bagaimana? Sebenarnya saya sudah merasa cukup mampu Bu dalam mendengarkan aktif, namun masih perlu Bu untuk mengasah kemampuan saya mengajukan pertanyaan yang lebih menantang untuk menggali pemikiran dari coach saya. Gitu Bu. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap bisa lebih baik Bu dalam mengembangkan keterampilan bertanya yang lebih mendalam untuk membantu coach saya nanti Pak Jenika ya Bu untuk memahami cara meningkatkan pemahaman murid-muridnya tentang bangun ruang seperti itu Bu. Oke Ibu, silahkan Ibu melaksanakan tugas Ibu sebagai coach. Baik Ibu, siap. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Pak Dika kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saja Bu. Dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak Dika. Bisa kita mulai ya untuk sesi coaching kali ini? Ya, insya Allah bisa. Baik Pak Dika, apa yang menurut Bapak menjadi tantangan utama para murid dalam memahami bangun ruang Pak Dian? Saya merasa mereka itu gini Bu, kesulitan dalam membedakan bentuk-bentuk bangun ruang dan menerapkannya dalam situasi yang nyata. Lalu apa strategi yang sudah dilakukan Pak Dian untuk mengatasi hal tersebut Pak? Saya mencoba untuk menggunakan strategi manipulatif dalam arti memberikan suatu contoh-contoh bentuk ruang yang ada dalam kelas, yang ada dalam kelas itu. Tetapi mereka masih sedikit kebingungan saat beralih dari manipulatif atau khayalan mereka ke gambar dua dimensi atau gambar bentuk yang asli. Oh begitu ya Pak Dian. Lalu bagaimana perasaan dari Pak Dian mengenai hasil yang didapat dari strategi ini?
sedikit kebingungan Bu, karena saya pikir ini akan membantu, tapi ternyata hasilnya itu kurang begitu maksimal. Oh, jadi seperti itu ya Pak Dian. Jika kita melihat dari perspektif murid, ya, apa menurut Pak Dian yang mungkin bisa dilakukan agar lebih efektif? Mungkin akan saya lakukan dengan cara menghubungkan lebih langsung antara manipulatif dan gambar dua dimensi Bu, agar mereka bisa lebih mudah memahami perbedaan visual antara keduanya. Baik Pak Dian. Lalu bagaimana jika kita mencoba strategi tersebut dalam pembelajaran berikutnya? Nah, kira-kira langkah apa yang perlu dipersiapkan? Saya perlu merancang beberapa tugas secara langsung untuk menghubungkan pembelajaran tersebut secara manipulatif dengan gambar dua dimensi, serta mengajak anak-anak atau peserta didik untuk mengeksplorasi lebih tentang berbagai macam bentuk ruang yang ada di dalam ruang kelas ataupun melalui gambar-gambar yang ada dengan media kita cari dari media-media cetak dan lain, ataupun sumber-sumber dari media elektronik lainnya. Baik Pak Dian. Lalu kira-kira kapan rencana Bapak Dian ini lakukan? Mungkin kita untuk melaksanakan itu, saya melaksanakan kegiatan itu mungkin 2 minggu depan, karena di bulan ini kan ada tes mid semester untuk bulan ini, serta nanti habis itu ada ANBK juga, serta nanti kita juga nanti ada kegiatan lomba di kabupaten dan sebagainya. Untuk mencapai itu ya sekitar antara 2 mingguan. Bagus Pak Dian. Nanti kita akan bertemu lagi ya Pak Dian untuk mengevaluasi dari rencana yang telah dilakukan Pak Dian nantinya, ya, sebagai bahan evaluasi untuk apa yang kita harus perbaiki dan apa yang harus kita kembangkan lebih lanjut. Seperti itu ya Pak Dian. Siap Ibu. Siap ya? Siap, akan saya Oke. laksanakan dengan baik-baiknya, dan apabila kita merasa kesulitan, saya akan bertanya dengan, dan tidak malu bertanya dengan teman sejawat ataupun dengan panjenengan Ya. selaku mentor saya dan Ya. saya. Mungkin kita akan mencapai pembelajaran yang lebih efektif lagi. Bagus Pak Dian ya. Siap. Apakah ada yang mau Pak Dian sampaikan lagi? Saya rasa semuanya sudah cukup Ibu. Nanti kalau ada lain waktu kita bisa berbincang. Baik Pak Dian, saya siap membantu Pak Dian di sini ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga untuk Pak Dian yang telah mengutarakan permasalahannya kepada saya ya. Harapannya nanti memang apa yang telah direncanakan Pak Dian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti Amin. itu ya Pak. Ya Bu. Terima kasih Pak Dian. Cukup sekian ya Pak Dian. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Ibu. Hati-hati. Aku orang Sebenarnya mas, kalau kita mas kalau biar alami mana. Bagaimana ini Ibu Ida menilai performa dalam kompetensi tadi, khususnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berguna. Baik, betul. Ini ya, saya rasa tadi saya sudah cukup mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Dian sebagai kunci saya. Namun mungkin masih bisa untuk diperbaiki lagi ya Bu dalam mengajukan pertanyaan yang lebih representatif dan lebih mendalam seperti itu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa pertanyaan yang saya ajukan tadi sudah baik Bu, tapi mungkin ada ruang untuk lebih mendalami strategi dari Pak Dian kita lagi dalam menghubungkan konsep-konsep tentang bangun ruang seperti itu Bu. Oke, tadi saya mengamati pada saat Ibu mengajukan pertanyaan tentang perasaan Pak Dianika terhadap hasil strategi yang diterapkan itu sangat membantu di dalam
mengeksplorasi refleksi yang lebih dalam lagi gitu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Baik Ibu, tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan sama Ibu ya, bahwa itu sangat membantu sekali untuk menggali perspektif dari kunci untuk menjadi lebih baik. Oke, namun demikian Ibu ya, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu bertanya tentang strategi yang dilakukan, kemudian bisa diikuti dengan pertanyaan yang lebih memicu solusi seperti itu Bu. Bagaimana pendapat Ibu dengan ini? Baik Bu, saya setuju dengan Bu Ulil. Itu akan lebih membantu coach saya mencari solusi yang lebih baik. Oke, dari diskusi ini Ibu, apa yang sudah terbayang ya akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu? Bagaimana ya Bu? Saya akan mencoba mengajukan lebih banyak pertanyaan yang membantu coach saya melihat opsi lain dalam strategi yang akan direncanakan oleh coach saya seperti itu Bu. Oke, baik Ibu. Mari kita catat rencana tindakan ini ke dalam form supervisi akademik. Apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya merasa lebih jelas dalam mengembangkan kemampuan bertanya saya Bu, untuk bertanya yang lebih berbobot dan juga lebih mendalam seperti itu Bu. Oke, terima kasih Ibu Ida. Semoga tadi apa yang sudah Ibu Ida lakukan kedepannya akan membuat pembelajaran Ibu lebih baik, buat Pak Dianika juga lebih baik ya Bapak ya. Saya berharap nanti akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Terima kasih untuk sesi kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, lo ini. Mau kamu berarti kuat dengan buku kacamata kan? Wis tak pateni kok malah dilem lewat tak.